Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sinten tiyange ingkang medal saking griyane sak perlu kangge madosi ilmunipun Allah Subhanahu wa taala, ya mongko tiyang niku sami kalian tiyang ingkang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai tiyang niku wangsul malih wonten ing griyane. Mandar muga kula lan panjenengan sedaya ingkang hadir wonten ing majelis menika, ingkang hadir wonten ing Masjid Al-Ghafur niki, dalam rangka mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, diganjar kalian Allah Subhanahu wa taala kelawan ganjarane wong sing jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin, dan bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore hari ini kita bisa mengkaji kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, yaitu sebuah kitab karya Al-Imam Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, di mana isi kitab ini adalah menjelaskan tentang mutiara hikmah para arif billah, mutiara hikmah para wali Allah yang berupa nasihat serta keteladanan dan juga cerminan akhlak kepribadian para arif billah semasa hidupnya. Para arif billah atau wali Allah adalah orang-orang yang beramal ibadah menggunakan ilmunya. Mereka zuhud terhadap dunia serta ikhlas hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan mengkaji kitab ini kita bisa mengobati hati yang sedang sedih, bisa melembutkan hati yang keras. Semoga dengan keberkahan mengkaji kitab ini bisa membangunkan hati yang lalai, dan semoga bisa menjadi cahaya penerang kepada kita semua untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita memulai membaca kitab Al-Mukhtar min Kalamil Akhyar, terlebih dahulu monggo kita baca Fatihah kepada penyusun atau pengarang kitab ini, yaitu Abu Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani. Ya Allah
yarhamuhu wa yu'ali darajat fil jannah wa yu'idu alaina min asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa barakatihi fid din wad dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil amin. Fadlud dzikri wa adabuhu wa kaifiyatuhu. Bab menjelaskan tentang keutamaan berzikir, wa adabuhu, dan menjelaskan tentang adab-adabnya zikir, wa kaifiyatuhu, dan menjelaskan tentang tata cara berzikir. Fadluhu, pertama adalah keutamaan berzikir. Az-zikru ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala. Az-zikru, zikir, ruknun itu adalah rukun. Zikir itu adalah pegangan. Qawiyyun, yang kuat. Fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala, dalam meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab ini dijelaskan bahwa zikir itu adalah pegangan kuat seseorang dalam meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya wajib seseorang yang menuju Allah subhanahu wa ta'ala harus mempunyai zikir yang istiqomah. Bal huwa, bahkan zikir itu adalah al-umdah, tiang pokok, fi hadat thoriq, di dalam jalan meniti Allah subhanahu wa ta'ala ini. Bahkan dijelaskan bahwa zikir itu adalah tiang yang pokok. Apa bahasa mriki tiang pokok niku napa? Jalan utama, dalam meniti jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yasilu ahadun ilallahi illa bidawami dzikri. Wala yasilu, dan tidak akan pernah sampai ahadun, seseorang, ilallahi, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa bidawami dzikri, kecuali dengan mendawamkan zikir, kecuali dengan merutinkan zikir, kecuali dengan mengistiqomahkan zikir. Seseorang dipastikan tidak akan pernah sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali punya pegangan zikir yang istiqomah. Jadi seperti orang-orang soleh, wali-walinya Gusti Allah, al-arif billah, niku hanya bersandar pada zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terus sambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang tidak akan pernah bisa sampai kepada Allah apabila tidak mendawamkan atau merutinkan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dzikru ala darbaini, wa dzikru, dan zikir itu ala darbaini, terbagi menjadi dua bagian. Zikril lisan, pertama adalah zikir dengan lisan. Lisan kita berzikir. Sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad, sallallahu ala nabi Muhammad. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakilah. Ini adalah contoh zikir lisan. Wa zikril qalbi, dan yang kedua adalah zikir hati. Zikir hati, hati kita berzikir. Fadikrul lisan, pertama zikir lisan, bihi, dengannya, yasilu, akan sampai, al-abdu, seorang hamba, ila istidamati zikril qalbi, terhadap keberlangsungan zikir hati. Artinya
Seseorang tidak akan pernah hatinya bisa berzikir apabila lesannya tidak berzikir. Untuk bisa berzikir dengan hati, maka dibutuhkan keistiqomahan lisan dengan zikir. Jadi awal mulanya harus istiqomah dengan zikir lisan dulu. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah subhanallah, terus istiqomah. Nah, maka lama-lama hatinya pun bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'tsiru li dzikril qalbi. Dan ternyata zikir lisan ini bisa memberikan pembekasan li dzikril qalbi terhadap zikirnya hati. Tidak akan pernah mungkin hati kita bisa sambung kepada Allah apabila lisan kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu keharusan apabila ingin hati kita bisa berzikir pada Allah, harus seseorang istiqomah dalam berzikir dengan lisannya. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ ذَاكِرًا بِلِسَانِهِ وَقَلْبِهِ فَهُوَ الْكَامِلُ فِي وَصْفِهِ فِي حَالِ سُلُوكِهِ. فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ, maka apabila seorang hamba itu dzakiron, berzikir bilisanihi dengan lisannya, wa qalbihi dan hatinya. Kok ono wong iso zikir lisan dan hatinya? Lisannya berzikir dan hatinya ikut berzikir, fahuwa al-kamil fi wasfih, maka orang itu adalah orang yang sempurna dalam persifatan seorang hamba, fi hali sulukihi, dalam keadaan meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wong niku lek wis iso zikir lisane, zikir atine, ya mongko syarat rukune jangkep untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat dan rukunnya untuk bisa sambung sampai kepada Allah Subhanahu wa taala adalah zikir lisan dan hati. Wa yaqulu al-ustad Abu Ali Ad-Daqqaq, seorang ustad yang bernama Abu Ali Ad-Daqqaq mengatakan, az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah surat kuasa menuju kewalian. Subhanallah nggih. Az-zikru mansyurul wilayah. Zikir itu adalah surat kuasa kewalian. Faman wuffiqa lidzikri, maka barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir, faqad u'tiyal mansyur, ya maka orang itu telah diberi surat kuasa kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man suliba dzikra faqad uzila. Wa man, dan barang siapa suliba, dicabut orang tersebut adzikra, daripada zikir kepada Allah, faqad uzila, maka sungguh telah dikucilkan dari kewalian. Seseorang yang diberi taufik, diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menikmati zikir, jadi istiqomah zikirnya, bisa menikmati atau merasakan lezatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh orang itu telah diberi surat kuasa kewalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waman suliba adzikra faqad uzila, dan barang siapa yang dicabut oleh Allah kenikmatan zikir dalam dirinya, zikir niku gak kerasan, digawe zikir malah gak kuat, males luwih gede daripada semangate, ya faqad uzila, maka orang itu dikucilkan dari kewalian. Itu kata daripada Al-Ustadz Abu Ali Ad-Daqqaq. Abu Ali Ad-Daqqaq niki nama aslinya Hasan bin Muhammad bin Ali An-Naisaburi. Tufiya fiha sanatah arba'miyah
wa khamsah Hijriyah. Beliau hidup di era abad keempat. Beliau meninggal tahun 405 Hijriyah. Wa huwa Syekhul Kusyairi. Beliau adalah gurunya Imam Kusyairi, sahibul Risalatul Kusyairiyah, yang mempunyai kitab Risalatul Kusyairiyah. Di sini diteluk ustadz. Tadi bahasa ustadz ahli hadis dan ustadz wong Jombang benten nggih. Lek wong Jombang guru TPQ diceluk ustadz. Tapi lek ahli hadis, ustadz itu yo hafal Quran, hafal ribuan, puluhan ribu hadis, ngoten nggih. Dan ilmu napa jenenge diroyah riwayahnya hebat. Nah niki celuk ustad. Nek ustad wong Jombang guru topiki nggih ustad, ngoten. Menarik. Imam Abu Ali Ad-Daqqaq dalam sebuah kisahnya niki nate nyambangi tonggone sing kaya raya, sugih luar biasa, terus loro disambangi kalian Al-Imam Abu Ali Ad-Daqqaq. Kenapa Anda? Saya tadi malam jatuh pada waktu mau berwudu untuk qiyamul lail. Jam 2 mau qiyamul lail, saya wudu jatuh. Akhirnya terkilir, terus demam luar biasa. Napa janjange Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq nih. Wahai saudara, Anda ini diberi anugerah oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Anda jangan terlalu mementingkan sholat malam kan. Tapi ibadah yang paling Anda pentingnya seharusnya adalah banyak nyenengno wong, keimangan wong lesu, nulung wong sing kesusahan, ngelunasi utangi wong sing duwe utang gak iso nyaur. Iku tugas sampean. Saman jangan terlalu memayahkan diri untuk berqiyamul lail. Niki dawuhne Abu Ali Ad-Daqqaq. Jadi dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa ibadahe wong sugih sing paling utama infak. Nah ibadah wong gak duwe ya salat tahajud. Utama. Wakila, dan dikatakan zikrullahi bil qalbi saiful muridina bihi yuqatiluna a'da'ahum. Dan ada yang mengatakan zikir kepada Allah dengan hati saiful muridin, itu adalah senjatanya orang yang pingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menginginkan bisa sampai wusul ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihi, dengan zikir hati, yuqatiluna a'da'ahum, mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka. Wabihi, dan dengan zikir hati, yadfa'una, mereka bisa menyingkirkan, menolak al-afat, yaitu mara bahaya, allati taqsiduhum, yang menuju mereka. Wa innal bala, dan sesungguhnya bala, idza adallal abda, apabila membayang-bayangi seorang hamba, fa idza fazi'a, kemudian seorang hamba itu berlindung biqalbihi, dengan hatinya, ilallah, kepada Allah Subhanahu wa taala, yuhidu anhu, maka Allah menyimpangkan, Allah menyingkirkan orang tersebut dari bala, fil hal, pada saat itu, kullama yakrahuhu, terhadap segala sesuatu yang tidak diinginkannya. Jadi zikir hati ini sangat penting, sebab dengan zikir hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan ketika mara bahaya, ketika bala itu mengincar seseorang,
membayang-bayangi seorang, menuju dan akan mengenai seseorang, namun hatinya orang itu sedang sambung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bala, bencana, musibah itu akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mula niku sangat penting wiridan dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tarbiyah daripada Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, pengarang kitab ini, semua santrinya niku dikongkon nggawa tasbih, nang dindi dikongkon nggawa tasbih. Tujuannya napa? Tujuannya lek nyekel tasbih berarti gampang no eling nang Gusti Allah. Jadi bukan untuk sumbung-sumbungan nyekel tasbih mboten. Jadi waktu di Rusaifah Mekah mriyo, kabeh santri niku nggawa tasbih nang dindi. Petuk abuya ternyata ditakoni, "Endi tasbihmu?" Kepethuk wonten, "Endi tasbihmu?" Ngono. Jadi dikongkon nang ndi kon nggawa tasbih. Tujuane napa? Lesane ben zikir. Engko lek lesane wis iso istiqomah zikir, mudawamah, maka otomatis hatinya pun mudah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati bisa berzikir, dampaknya luar biasa. Segala sesuatu yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, yang tidak disenangi, ini akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat daripada hatinya bisa berzikir dan sambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa su'ila al-wasiti 'ani dzikri. Imam Al-Wasiti ditanya perihal tentang zikir. Faqala, kemudian Imam Al-Wasiti ini menjawab, zikir adalah al-khuruju min maidanil ghaflah ila qada'il musyahadah. Zikir itu adalah keluar dari daerah lupa menuju ruang musyahadah, ruang persaksian, ala ghalabatil khauf, yaitu dengan memenangkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa syiddatil hubbi lahu, dan memenangkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dzikir terus Imam Al-Wasiti, dzikir itu adalah sing asale lali dari eling Gusti Allah. Terus ilinge Gusti Allah niki diperkuat, diperbesar dengan rasa takut dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku sanjangi Imam Al-Wasiti. Nama daripada Imam Al-Wasiti aslinya adalah Ibrahim Al-Wasiti. Ibrahim Al-Wasiti niki dalam sebuah manakibnya, kisahnya, niki nate mimpi pada waktu haji di Arafah. Arafah dia itu napa jenenge, waktu perjalanan ke Mina niki nemu watu, golek watu sing nanti untuk dilempar ke jumroh, nemu kumpulan batu, tapi terus terpikir dalam benaknya, sekarang aku ingin batu-batu ini menyaksikan syahadatku. Jadi dia syahadat, hei batu, saksikan bahwa aku adalah penyembah Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi watu sing ape digawe balang jumroh niki dikon ngrungokno syahadate dhisik. Setelah itu ternyata beliau tertidur mimpi seakan-akan kiamat. Ketika kiamat terjadi diberlakukan hisab, semua orang dihisab. Ternyata termasuk Imam Ibrahim Al-Wasiti dihisab. Ternyata unine hisab niku, kamu tidak lolos hisab dan kamu ahli neraka. Dalam mimpinya ngoten, Imam Ibrahim Al-Wasiti dilebokno neraka. Wis digowo dengan ketakutan yang luar biasa. Jadi mimpi ini kok tenanan. Ternyata dilebokno lawangin neraka niku enten 7. Dimasukkan neraka si nomor pertama, pintu pertama. Dimasukno ternyata ada batu sing menghalang-halangi. Dilebokno ambek malaikat iki disuruh mlebu ana watu. Dadi gak iso. Watu itu dilih ambek malaikat gak kena. Akhirnya pintu neraka yang kedua begitu. Dijongkok nompo mlebu nang ngene pintu neraka kedua gak kena, ana watu maneh.
Sing nomor telu sampai ketujuh pintu neraka ternyata gak iso dileboni ya, dileboni krana ana watu niku wau. Nah, tadi terus tangi. Kenapa kamu menghalang-halangi orang ini untuk masuk neraka? Karena aku menyaksikan bahwa dia ini orang yang bersaksi penyembah Allah dan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kisahnya seperti itu. Wa qala Dunnuni al-Misri, dan Imam Dunnun al-Misri mengatakan man dzakarallahu ta'ala dzikran 'alal haqiqah nasya fi jambi dzikrihi kulla syai'in. Imam Dunnun al-Misri mengatakan man barang siapa dzakarallahu ta'ala berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala dzikron dengan suatu zikir 'alal haqiqati secara benar, nasya maka dia lupa fi jambi dzikrihi pada waktu dia berzikir kulla syai'in terhadap segala sesuatu. Imam Dunnun al-Misri ini juga seorang sufi besar yang hidup di era abad keempat. Beliau mengatakan orang yang berzikir kepada Allah dengan benar adalah mereka yang pada waktu zikir lupa terhadap segala sesuatu. Yang diingat adalah zikirnya. Lali meni nyambut gaene, lali dagangane, lali semua pada waktu zikir itu. Sing dieling napa? Sing dieling ya sing diucapno, sing didikiri. Lesane zikir, atine menterjemah zikir niku. Nah niki abot nggih. Ya, kita harus ngerti lek ngono dengan bahasa zikir kita. Sebab zikir kita adalah permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi terus Imam Dunin al-Misri, orang yang berzikir yang bener iku wong sing pada waktu zikir lupa dengan segalanya. Yang diingat adalah zikirnya. Sehingga tidak layak sinten Imam Ali Zainal Abidin cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu sholat ternyata musolai kobongan tidak beranjak dari tempat sholatnya. Semua orang sing tahu bengok-bengok, ya sibton Nabi, hei cucu Nabi, musola kamu kebakar sampai entek tetap sholatnya. Setelah selesai sholat, salam, terus beranjak. Terus ditakoni, ya sibton Nabi, wahai cucu Nabi, apa engkau tidak tahu kalau musolahmu itu lo kebakar sampai habis? Nopo terus al-hadni narul akhirah. Api neraka menjadikan aku lupa terhadap api dunia. Nah, bingung lah ini. Ini lupa segalanya. Sing dieling mung dikirin nang Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang lagi tabiin sholat malam, kemudian kudanya yang diparkir, yang dicancang nang sebelah omahe iki dicolong ambek maling. Diutai, ngerti tapi dijarno. Sampai dicolong digowo. Selesai sholat, dulure ngomong, sampean gak ero ta? Lek jaran sampean iku mau dicolong wong ero. Lho sampean kok gak nguber, gak bengok-bengok. Aku eman sholatku ambek jati bangane jaranku. Jadi waktu sholat tahajud ngeten iki ero lek ana maling niku nyukuk jarane. Cara sakniki sepeda motor kita niki dicolong maling, kita ero sholat kira-kira jeneng kita niki milih sholat kita apa milih sepeda kita? Aduh nggih, lek waline Gusti Allah, niki ora milih kendaraan, milih salate. Aku mau batalno salatku eman. Aku eman salatku daripada wis gak ono wong zaman saiki. Ojo to sepeda motor sandale tak batalno salatku, tak uber. Ya Allah, wonten nggih.
Nanti memang kita kalau mengkaji dawuh-dawuh orang-orang soleh, arif billah, wali-wali Gusti Allah itu bisa melenturkan hati kita yang kasar, ya, melenturkan hati kita yang kaku, yang keras. Waqala Dunnun al-Misri. Dunnun al-Misri niki nama aslinya Abul Faid Dunnun. Niku dari segi bahasa adalah orang yang mempunyai nun. Banyak makna sih, tapi diantaranya nun niku adalah nama dari ikan yang melahap Nabi sinten Yunus. Ikan nun. Nah, sing ngemplok Nabi Yunus niku jenenge ikan nun. Nah, ini seorang Abul Faid namanya, ini dijuluki Dunnun al-Misri. Asalnya Mesir, tapi sebutannya Dunnun. Orang yang pemilik ikan nun. Jadi, kenapa kok disebut Dunnun, pemilik ikan nun? Ada kisah. Beliau ini perjalanan mengikuti kapal. Jadi api lungo atuh tapi harus melewati laut sehingga numpak kapal. Numpak kapal niku barenge kuwatah kok sakniki kapalnya gede ngoten. Barenge wakeh. Ternyata di tengah perjalanan ada seorang kaya kehilangan permata. Permata hilang. Nah, orang kaya ini curiga kepada Dunnun al-Misri, Abul Faid niki. Omong nang wong. Akhirnya beberapa anak buah orang kaya ini menginterogasi. Makso Dunnun kon ngakoni wis disiksa. Dalam keadaan disiksa, dianiaya niku beliau mengangkat kedua tangannya donga nang Gusti Allah. Gak suwe banyak ikan nun. Ikan nun iki ngubengi kapal. Jadi ikan nun sing gede niku ngubengi kapal. Wakeh. Terus nanggene mulutnya ikan nun ini persis dengan permata yang hilang tapi gede. Permata sing hilang sak menten tok ngoten niku. Niki nang mulute ikan niki permata gede padha bentuke tapi gede. Setiap ikan sing jumlahe wakeh iku mulute ngene. Ngetokno lambene terus ono semua orang tahu. Terus sampai dunun diawe. Ikane minggir ngeten. Terus dijukuk permate. Wis ki lho Pak, tak lironi kiai. Akhirnya beliau disebut dengan julukan Zunnun. Jadi nama aslinya adalah Ibana Abul Faid Dunnun al-Misri. Dia mengatakan bahwa zikir seseorang kepada Allah, kalau zikirnya itu hakikoh, zikirnya itu alal hakikoh, itu benar, maka pada waktu dia zikir lupa dengan segala sesuatu. Dia hanya ingat dengan apa yang dia zikirkan. Sebab hakikat daripada zikir itu adalah permohonan, permintaan, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wahafidallahu taala kullasyai. Seseorang yang bisa begitu, maka dia pun dijaga dari segala sesuatu yang dirisaukannya. Wa kana lahu iwadun an kulli syai', dan penjagaan Allah itu adalah sebagai ganti dia bisa melupakan segala sesuatu pada waktu dia zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sami'tu Abdullahil Muallim yaqul sami'tu Ahmad al-Masjid yaqul suila Abu Utsman faqila lahu nahnu nadhkurullah ta'ala wa la najidu fi qulubina halawah. Ada seorang bernama Abdullah Muallim, dia mengatakan, aku pernah mendengar Ahmad al-Masjidi berkata bahwa Abu Utsman ini ditanya ada seorang mengatakan nahnu nadhkurullah ta'ala wa la najidu fi qulubina halawah. Kami berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala wala najidu fi qulubina halawa. Akan tetapi kami tidak menemukan di dalam hati kami rasa manis, rasa lezat. Padahal kami ini berzikir tetapi
kok gak bisa merasakan nikmatnya zikir ya? Kok gak bisa merasakan manisnya zikir? Kenapa? Nah, faqala, kemudian Abu Usman mengatakan ihmadullah ta'ala ala an zayyana jarihatan min jawarihikum bi ta'atih. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambahlah syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan anggota tubuhmu taat kepada Allah. Sekalipun hatimu belum bisa merasakan kenikmatan, kelezatan, tapi tetaplah bersyukur sebab kamu masih dijadikan orang yang berzikir. Senajan taati kita gurung isok merasakan kenikmatan berzikir, ya, tetap bersyukurlah terus, ojo putus asa. Ngoten. Wa yaqulu As-Sibli alaisa ta'ala yaqul, Imam Asy-Syibli mengatakan, tidakkah Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ana jalisu man dzakaroni. Dawuhipun Allah di dalam hadis qudsi, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Jadi ana jalisu man dzakaroni, aku adalah teman duduknya orang yang berzikir kepadaku. Maladis tafattum min majalisi mujalasatil haqqi subhanahu. Imam Syafi'i mengatakan, lalu apa yang kamu dapatkan setelah bermujalasah dengan Allah, setelah duduk dibarengi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti daripada dawuh-dawuh niki wau, lek wong niku zikir datang Allah Subhanahu wa taala, berusaha nyambung Allah Subhanahu wa taala, moko Gusti Allah ngancani wong iku lungguh. Terus apa hasil setelah kita dikancani oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya mongko ketenangan akan kita dapat. Seperti dawuh Gusti Allah, fadhkuruni adzkurkum. Perintah Gusti Allah kan ngoten ten Al-Qur'an, fadhkuruni adzkurkum. Zikirlah kamu kepadaku, maka aku berzikir padamu. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku mengingat kepada kalian. Lek kula kali panjenengan iki saged mengingat Allah, maka mbek Allah dibales ingat. Maknane Gusti Allah mengingat kita niku napa? Maknane permasalahan kita akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab zikir kita niki permohonan, permintaan, doa, dan zikir Allah kepada kita adalah mengabulkan permohonan, mengabulkan permintaan, ngabulno keinginan. Jadi maknane wong sing eling nang Gusti Allah bakal diilingi mbek Allah niki akan diberi pertolongan, diberi bantuan, diberi jalan keluar atas semua permasalahannya. Mula niku nalikane kula kali panjenengan kon dalam keadaan susah, duwe masalah, duwe problem, ojo tambah ngedoh nang Gusti Allah. Ya kudune napa? Kudune memulazimkan zikir kepada Allah Subhanahu. Sing akeh zikiri nang Gusti Allah. Nah, di situ maka Allah mengingat kita. Lek wis Allah mengingat kita, moko beres urusan kita. Ngoten nggih. Iki enten khol ibunda daripada Ibu Har. Nggih, kita anu nggih napa jenenge? Kirim donga nggih. Kirim donga kali mungkin jenengan titip kirim donga napa? Bah, nggih, kula sebutaken nggih, nggih namine mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlan Habib Syafi'in Rasulullah Muhammad ibn sallallahu alaihi wasallam azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa ikhwani min anbiya'i mursalin bi anna darajati fil jannati wa fa'ana bis sarari man wari wa barakatuh fid din wa din wal akhir bisril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Paring asma sinten saya dikirim itu Bapak Suliaji sekalian Soekarno sekalian.
Fatihah ruhi hajja aslihah bi anna Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yudkhila fil jannah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah ruhi. Fatihah ila arwahi Bapak Sulikas Soekarno sekalian bi anna Allah yaghfirlahum wa yarhamhum wa yudkhiluhumul jannah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim.